Dongeng inspiratif yang berjudul Penjual Roti Tua yang Selalu Menyisakan Senyum untuk Semua Orang. Sebuah cerita pengantar tidur untuk pendengar dewasa dan lanjut usia. Malam telah turun perlahan. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu demi satu. Dari kejauhan terdengar suara angin yang menyentuh dedaunan, sementara aroma tanah dan rumput yang masih basah memenuhi udara. Di sebuah desa yang tenang, ada sebuah toko roti kecil di ujung jalan. Toko itu tidak besar. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang telah lama dicat. Atapnya sedikit kusam. Jendelanya sederhana. Dan di depan pintunya terdapat sebuah bangku panjang, tempat orang-orang biasa duduk menikmati pagi. Di atas pintu tergantung papan bertuliskan Roti Pak Arman. Pak Arman adalah pemiliknya. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Rambutnya putih, punggungnya sedikit membungkuk, dan langkahnya tidak lagi secepat ketika ia masih muda. Namun ada suatu hal yang tidak pernah berubah, senyumnya. Setiap orang yang datang selalu mendapatkan senyum yang sama. Tidak peduli apakah mereka membeli 10 roti atau hanya satu. Tidak peduli apakah mereka orang kaya atau sederhana. Tidak peduli apakah mereka datang dengan wajah ceria atau sedang membawa kesedihan. Pak Arman selalu menyambut mereka dengan kalimat yang sama. Selamat pagi. Selamat pagi, semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Kalimat sederhana itu telah menjadi ciri khas toko rotinya. Setiap pukul 4 pagi, ketika sebagian besar warga masih tertidur, Pak Arman sudah terbangun. Ia menyalakan tungku, ia menimbang tepung, mencampur adonan, menguleni dengan tangan yang semakin lemah, lalu membentuk roti satu persatu. Aroma roti hangat biasanya mulai memenuhi jalan sekitar pukul 6 pagi. Anak-anak sekolah menjadi pelanggan pertama. Mereka datang dengan seragam dan tas di punggung. Pak, roti coklat 1, roti keju 2. Pak, saya belum punya uang, besok saya bayar. Pak Arman biasanya tertawa kecil. Ambil saja, yang penting jangan terlambat sekolah. Anak itu tersenyum lebar. Terima kasih, Pak. Begitulah Pak Arman. Ia tidak pernah menghitung kebaikan yang diberikannya. Tetapi suatu pagi, sesuatu yang berbeda terjadi. Seorang anak laki-laki bernama Dimas datang ke toko. Wajahnya terlihat murung. Ia berdiri cukup lama di depan rak roti. Pak Arman memperhatikannya. Kenapa tidak memilih roti? Dimas menunduk. Saya tidak punya uang, Pak. Kalau begitu, bayarlah dengan senyum. Untuk pertama kalinya pagi itu, wajah Dimas berubah. Ia tersenyum, kemudian berlari pulang sambil membawa 2 roti. Pak Arman memandangnya dari pintu. Senyumnya masih terlihat. Namun tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik senyum itu, kehidupan Pak Arman sebenarnya tidak selalu mudah. Toko rotinya mulai sepi, harga bahan-bahan semakin mahal. Pembeli semakin sedikit karena banyak toko baru bermunculan di desa. Suatu hari, pemasok tepung datang membawa kabar yang membuat Pak Arman terdiam. Harga tepung naik lagi, Pak. Pak Arman menghela napas. Berapa? Pemasok menyebutkan jumlahnya. Pak Arman menghitung dalam hati. Jika harga roti tetap sama, keuntungannya hampir tidak ada. Jika harga dinaikkan, mungkin pelanggan akan pergi. Malam itu, Pak Arman duduk sendirian di depan tokonya. Lampu kecil menggantung di atas kepalanya. Di depannya terdapat buku catatan tua berisi daftar pengeluaran. Ia menghitung berkali-kali. Tetap saja hasilnya sama. Toko itu hampir tidak lagi menghasilkan cukup uang untuk menutupi semua kebutuhan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Pak Arman berpikir, mungkin sudah waktunya berhenti. Ia memandang tungku tua di dalam toko. Tungku itulah yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Di sana ia membuat roti ketika istrinya masih hidup. Di sana pula ia membuat roti untuk anak-anak mereka.
Kini, anak-anaknya telah tinggal jauh dan memiliki kehidupan masing-masing. Pak Arman tidak ingin merepotkan mereka. Malam semakin larut. Ia menutup buku catatan. Besok mungkin hari terakhir, gumamnya. Namun tanpa diketahuinya, seseorang mendengar ucapan itu. Dimas, anak itu kebetulan sedang melewati jalan bersama ibunya. Keesokan harinya, berita tentang toko roti Pak Arman yang akan tutup mulai menyebar. Awalnya hanya beberapa orang yang mengetahuinya, kemudian semakin banyak. Para pedagang mulai mendengarnya. Anak-anak sekolah pun ikut mengetahui. Tapi Pak Arman tetap membuka toko seperti biasa. Pukul 4 pagi ia bangun, pukul 6 roti sudah tersusun rapi. Dan seperti biasa, ia tersenyum kepada setiap pelanggan. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu mungkin merupakan hari terakhir mereka melihat toko roti tersebut. Sekitar pukul 8 pagi, Dimas datang. Di belakangnya ada beberapa anak sekolah. Mereka tidak langsung membeli roti. Mereka hanya berdiri di depan toko roti. Pak Arman mengerutkan dahi. Ada apa? Dimas maju. Pak, jangan tutup toko. Pak Arman tersenyum. Kenapa? Karena kalau toko ini tutup, siapa yang akan memberi kami roti ketika uang kami kurang? Anak-anak yang lain tertawa kecil. Pak Arman ikut tertawa. Tapi kalian harus belajar mandiri. Dimas mengangguk. Kami akan belajar. Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuat Pak Arman terdiam. Kami ingin membantu. Tidak lama kemudian, beberapa orang dewasa datang. Seorang petani membawa karung tepung. Pak Arman, saya punya sedikit persediaan, ambillah. Seorang ibu membawa telur. Saya punya peternakan kecil. Mulai sekarang telur untuk toko bapak saya antar sendiri. Seorang pemuda membawa papan kayu baru. Papan toko bapak sudah tua, saya ganti. Pak Arman berdiri di depan toko tanpa berkata-kata. Satu persatu orang datang. Ada yang menawarkan bantuan. Ada yang membeli lebih banyak roti. Ada yang sekedar duduk dan berkata, Pak, jangan menyerah. Pak Arman akhirnya duduk di bangku depan toko. Matanya berkaca-kaca. Ia melihat begitu banyak wajah yang selama ini hanya ia layani dengan senyum. Ternyata senyum itu tidak hilang begitu saja. Senyum itu telah tinggal di hati orang-orang, dan kini mereka mengembalikannya kepadanya. Menjelang siang, seorang pria tua datang membawa sebuah kotak kayu. Ia adalah sahabat lama Pak Arman. Arman, katanya, aku mendengar tokomu hampir tutup. Pak Arman mengangguk. Sahabatnya membuka kotak tersebut. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua. Apa ini? Resep roti. Pak Arman membacanya. Matanya melebar. Itu resep milik ayahmu. Pak Arman terdiam. Ia sudah lama kehilangan resep tersebut. Sahabatnya tersenyum. Ayahmu pernah menitipkannya kepadaku. Katanya suatu hari mungkin kamu akan membutuhkannya. Pak Arman memegang kertas itu dengan hati-hati. Di bagian bawah resep terdapat tulisan tangan ayahnya. Pendek, sederhana, namun sangat berarti. Buatlah roti dengan sabar. Orang mungkin lupa rasanya, tetapi mereka akan mengingat bagaimana perasaan mereka ketika menerimanya. Pak Arman membaca kalimat itu berkali-kali. Kemudian ia tersenyum. Hari itu, ia membatalkan rencana menutup toko. Tapi ada perubahan besar. Ia tidak lagi menjalankan toko seorang diri. Anak-anak membantu membersihkan halaman. Para ibu membantu membuat beberapa jenis roti. Para pemuda membantu mengantar pesanan. Dan Pak Arman tetap menjadi orang pertama yang datang setiap pagi. Beberapa bulan kemudian, toko kecil itu berubah. Bukan menjadi toko yang mewah. Tidak ada papan nama besar. Tidak ada dekorasi mahal, namun tempat itu menjadi semakin ramai. Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli roti. Mereka datang untuk berbincang, untuk bertemu tetangga, untuk memulai pagi dengan senyum. Di depan toko bahkan dipasang sebuah papan kecil. Jika hari ini terasa berat, duduklah sebentar.
Di bawahnya tertulis, "Roti boleh habis, senyum jangan." Kalimat itu kemudian menjadi terkenal di seluruh desa. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Dimas datang menghampiri Pak Arman. Anak itu kini sudah lebih tinggi. Ia tersenyum. "Pak, saya punya kabar." "Apa?" "Saya ingin belajar membuat roti." Pak Arman tertawa. "Kenapa?" Dimas menjawab. "Karena suatu hari nanti, saya ingin memberikan roti kepada orang lain yang tidak punya uang." Pak Arman memandang anak itu cukup lama. Kemudian ia mengangguk. "Kalau begitu, besok datang lebih pagi." Dimas tertawa. "Jam berapa?" "Jam 4. Senyum Dimas langsung menghilang. "Jam 4 pagi?" Pak Arman tertawa terbahak-bahak. "Kalau mau jadi pembuat roti, kamu harus berteman dengan matahari sebelum matahari bangun." Mereka tertawa bersama. Malam pun perlahan turun. Toko kecil itu akhirnya ditutup. Tungku sudah dingin. Rak-rak roti kosong. Namun di luar, bangku kayu masih terasa hangat karena baru saja digunakan beberapa warga. Pak Arman berdiri di depan pintu. Ia memandang jalan desa yang mulai sepi. Dulu ia mengira hidupnya hanya tentang membuat dan menjual roti. Ternyata tidak. Ia telah membuat sesuatu yang jauh lebih besar. Ia membuat tempat di mana orang merasa diterima. Tempat di mana seseorang yang sedang kesulitan tidak merasa malu. Tempat di mana satu roti bisa menjadi balasan seseorang untuk tersenyum. Dan malam itu, sebelum masuk ke rumah, Pak Arman memandang langit. Ia tersenyum seperti biasanya. Senyum yang telah ia berikan kepada ribuan orang selama bertahun-tahun. Mungkin hidup memang seperti sepotong roti. Kadang terlalu keras, kadang terlalu pahit, kadang terasa sederhana. Namun jika dibuat dengan kesabaran dan dibagikan dengan ketulusan, sesuatu yang sederhana pun dapat menjadi sangat berarti. Kita mungkin tidak bisa membuat semua orang bahagia. Kita juga tidak selalu mampu menyelesaikan masalah orang lain. Tetapi kita masih bisa memberikan sesuatu yang kecil. Sebuah senyum, sebuah sapaan, sepotong bantuan, atau sekedar mengatakan, "Semoga hari ini menjadi lebih baik." Karena kita tidak pernah tahu, mungkin bagi kita itu hanya sebuah kalimat sederhana. Tetapi bagi seseorang yang sedang menghadapi hari yang berat, kalimat itu bisa menjadi alasan untuk terus melangkah. Malam semakin sunyi, lampu toko Pak Arman telah padam. Namun kehangatan yang pernah diberikan dari tempat kecil itu masih hidup di hati banyak orang. Dan mungkin itulah warisan terbaik yang bisa ditinggalkan seseorang. Bukan harta yang menumpuk, bukan nama yang besar, melainkan kenangan bahwa pernah ada seseorang yang membuat hari-hari orang lain terasa sedikit lebih ringan. Kini, biarkan kisah malam ini perlahan menghilang bersama suara angin. Tarik napas perlahan dan lepaskan. Biarkan semua kesibukan hari ini beristirahat. Jika ada sesuatu yang belum selesai, biarkan ia menunggu sampai pagi. Tidak semua hal harus diselesaikan malam ini. Tidak semua masalah harus dipikirkan sekarang. Kadang kita hanya perlu beristirahat, dan esok kita dapat melanjutkan perjalanan dengan hati yang sedikit lebih tenang. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga tidur Anda malam ini nyaman dan damai. Dan semoga ketika pagi datang, kita masih memiliki suatu hal sederhana untuk diberikan kepada orang lain.